Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami menyadari dengan sungguh bahwa kematian adalah keniscayaan dalam kehidupan kami selaku manusia di dunia yang fana ini. Menunjukkan ketidakberdayaan, kerapuhan, dan kelemahan kami. Tak dapat kami lari daripada kematian yang menjelang. Pun kami ketakutan menyongsongnya dalam kehidupan. Karena kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami menyia-nyiakan kesempatan pemberian-Mu. Menyia-nyiakan kehidupan yang adalah anugerah pemberian-Mu. Dengan terus melukai hati sesama, juga melukai hati-Mu, ya Allah. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Pun dalam kehidupan, kami seringkali banyak melakukan salah dan dosa, menyebarkan kebencian, menimbulkan kemarahan, alih-alih kasih-Mu, meninggikan hati, mengejar pengakuan, dan bukan menghamba seperti-Mu, menyimpan dendam, bahkan kepahitan kepada mereka yang melukai kami, menutup mata pada mereka yang butuh ditolong, alih-alih mengulurkan tangan. Sedang Engkau berkorban bagi kami di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut untuk melepaskan kami dari belenggu dosa. Sungguh Tuhan, seringkali kami gagal meneladan Engkau. Kami memohon ampun kepadamu, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Di muka Tuhan Yesus ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Dengan kesadaran penuh ya Allah, kami menyadari betapa rapuhnya kami. Betapa kami seringkali dikendalikan oleh keinginan daging kami. Tetapi kini, ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau berkenan menopang kami, menuntun kami, sehingga kami dapat hidup baru di dalam kekudusan bersama Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan menuntun kami, agar dengan setia mampu meneladan Engkau di tengah dunia yang penuh godaan. Biarlah kami tetap dapat memelihara pengharapan di tengah dunia yang penuh penderitaan. Hanya kepada Engkau saja ya Allah, kami serahkan kehidupan kami. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam masa Sabtu Sunyi ini.
Pada sore malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah bacaan dari Ayub 14 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat. Sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang bagi saya sangat berkesan bagi saya pribadi gitu. Lagunya judulnya ada Who Am I dari Casting Crown. Silahkan didengarkan sendiri karena lagunya lumayan enak, juga liriknya menarik. Kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kan liriknya begini. Siapakah aku hingga Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi mau untuk mengenalku, mau untuk merasakan kesakitanku. Siapakah aku hingga bintang cerah di pagi hari memilih untuk menerangi jalan seorang pengembara sepertiku. Bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang telah ia perbuat. Bukan karena apa yang telah aku lakukan, tapi karena siapa engkau, Tuhan. Aku sama seperti bunga yang cepat layu. Di sini hari ini dan esok pergi. Seperti gelombang di laut dan uap di udara. Tetapi engkau, Tuhan, tetap mendengarku apabila aku memanggilmu. Dan tetap menangkapku apabila aku terjatuh. Kau mengatakan padaku, siapa aku? Aku milikmu. Nah saudara-saudara, persis seperti lagu tadi, seperti lirik tadi. Kita sebagai manusia pada akhirnya tentu akan kembali kepada yang namanya kematian. Waktu yang kita jalani bukanlah milik kita. Juga akan berlalu tak begitu lama. Kalau kata orang Jawa, urip iki mong mampir ngombe. Hanya untuk sekedar mampir minum. Sebegitu singkatnya kehidupan kita sebagai manusia. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah juga yang sebenarnya dinyatakan dalam pergumulan dan perenungan Ayub. Yang kala itu dia mengalami penderitaan, mengalami kemalangan di dalam kehidupnya. Ayub pada waktu itu tidak dapat melihat lagi pengharapan di tengah kesulitan yang dihadapi. Seolah apa yang dijalaninya hanya sekedar menunggu kematian untuk datang menjemput. Di dalam Ayub 14 ayat 1-2 di sana dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tak dapat bertahan. Ayub pada waktu itu mengungkapkan keniscayaannya ini di hadapan Tuhan. Karena dia sudah muak.
Pada waktu itu dia sedang bercakap-cakap dengan ketiga kawannya, Elifas, Bildad, dan Zofar. Ketika dia mengalami penderitaan, ketiga kawannya ini menghampiri ia. Tapi mereka bukannya menghibur, mereka justru banyak menghakimi Ayub. Sehingga di tengah kemalangan yang beruntun dihadapi Ayub, dia justru menjadi hilang pengharapan karena melihat teman-temannya justru menghakimi dia. Dan mengatakan bahwa Ayub engkau salah. Di dalam bagian awal perikop ini, Ayub mengutuki kelahirannya. Dia menyesali kemalangannya di dunia, kemalangan hidup yang terus-menerus dihadapinya. Terutama ketika dia harus kehilangan anak-anaknya yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan bagaimana pedihnya ketika kita merasakan kehilangan seorang anak. Ayub sebagai seorang ayah, sebagai seorang manusia, di dalam perjalanan perenungannya itu menemukan satu hal yang berharga. Yaitu bahwa dia menyadari bahwa kerapuhan, kelemahan itu tak pernah sirna dari dalam diri manusia. Ayub menyadari ketidakberdayaan manusia di hadapan kematian. Yang khususnya diungkapkan Ayub di dalam ayat 10. Tetapi bila manusia mati maka tidak berdayalah ia. Bila seorang binasa kemanakah ia. Bahkan lebih jauh di dalam ayat 13. Ayub mencoba untuk mengatakan lagi. Akhirnya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Seolah bagi Ayub pada waktu itu. Dunia orang mati lebih baik daripada hidup yang dijalaninya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan kita pun dalam kehidupan kita kadang-kadang merasa bahwa kehidupan kita lebih buruk daripada apa yang dijanjikan oleh kehidupan setelah kematian. Sama yang dirasakan oleh Ayub. Tapi kalau kita mendalami apa yang ada di dalam tradisi orang Yahudi, khususnya dalam perjanjian lama, tentang dunia orang mati ini, apa sih sebenarnya dunia orang mati ini? Nah, bagi orang-orang Yahudi, dunia orang mati tidak seperti kita. Kita menganggapnya ada surga, ada neraka. Bagi mereka enggak. Bagi orang-orang Yahudi, dunia orang mati hanya ada satu. Yaitu yang bernama Sheol. Sheol bukanlah surga, bukan juga neraka. Sheol adalah ruang hampa. Tempat untuk menanti. Nah, menanti apa? Tempat untuk menanti penghakiman akan perbuatan selama kehidupan. Penghakiman itu akan datang kelak. Nanti ketika Mesias itu datang bagi mereka. Sehingga ketika kita melihat Sheol itu di dalam Ayub juga kita diberikan detail khusus. Di Ayub 17 ayat 13 gitu ya. Di sana Ayub mengatakan apabila aku mengharapkan dunia orang mati atau Sheol gitu ya. Sebagai rumahku menyediakan tempat tidurku dalam kegelapan atau kosyek. Nah berarti dunia orang mati bagi orang Yahudi adalah dunia yang gelap, kosong, tidak ada apa-apa. Kecuali penantian. Nah menurut Philip Kings dan Lawrence Steiger, mereka berdua adalah seorang teolog juga arkeolog Kristen. Mereka mengatakan bahwa pada dasarnya bagi orang-orang Yahudi khususnya dalam perjanjian lama, dunia orang mati bukanlah ruang penghakiman. Tetapi sebuah ruang keterasingan, sebuah ruang keterbuangan dari sosok Allah. Karena bagi orang-orang Yahudi, kehidupan adalah kemampuan untuk memuliakan Allah dan kematian menjauhkan kita dari itu semua. Nah, tapi kalau kita lihat kepercayaan Ayub, Ayub tidak hanya melihat bahwa di luar sana ada Sheol, di luar sana ada dunia orang mati, tapi juga selain melihat ruang hampa itu, Ayub menemukan penghargaan atas kehidupan. Ketika Ayub merenungkan kematian, dia justru menemukan makna kehidupan yang mendalam bagi dirinya. Makanya di dalam Ayub 14 ayat 14 Ayub mengatakan kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Alih-alih Ayub memohon untuk menyongsong lebih cepat dunia orang mati itu. Di mana penantian itu ada?
Ayub justru memilih daripada menanti di dunia orang mati itu. Dia memilih untuk menanti di dunia. Dia memilih untuk menantikan kematiannya di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena dia terus berpegang pada pengharapan dari Allah yang ia percayai kasih dan kebaikannya. Karena bagi Ayub, yang menantinya bukanlah penghakiman seperti apa yang diniscayakan oleh budaya Yahudi pada waktu itu, tapi adalah sebuah pengampunan. Dinyatakan dalam Ayub 14 ayat 16, sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhitungkan dosaku. Bagi Ayub, mengingat dan merenungkan kematian berarti menghargai dan merayakan kehidupan dengan cara berpengharapan kepada Allah yang berkenan untuk meluputkan dosa manusia, yang mau setia dan percaya kepadanya hingga nanti waktunya tiba. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Di Sabtu Sunyi ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan kematian. Bukan hanya kematian Kristus yang ada di dalam dunia orang mati, tapi juga kematian kita. Mari kita mempertanyakan kepada diri kita, bagaimana ketika kita berhadapan dengan kemalangan yang tak kunjung berhenti, yang tak terbendung. Bahkan bagaimana tanggapan kita ketika kematian itu membayang dalam kehidupan kita. Apakah kesulitan yang bertubi-tubi hadir membuat kita mengharapkan kematian lebih dari menghargai kehidupan? Atau kita menjadi sama seperti Ayub ketika dia mengingat kematian sebagai sebuah permenungan, maka dia menemukan bahwa kehidupan adalah kesempatan yang berharga, pemberian dari Tuhan. Merenungkan kematian di satu sisi mempertemukan kita dengan penemuan akan ketidakberdayaan kita, penemuan akan kerapuhan kita, penemuan akan kelemahan kita sebagai manusia yang fana. Dan itu wajar. Mengaku bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian, sekaligus misteri di tengah kehidupan kita. Tapi permenungan itu juga membawa kita menghayati bahwa di dalam segala kerapuhan itu hanya ada satu yang berdaulat dalam kehidupan kita, yaitu Allah. Bahkan hidup kita bukanlah milik kita sendiri, tapi pemberian dari Allah. Allah yang berkenan untuk memberi hidup. Allah juga yang berkenan untuk memanggil kita kembali kepada Dia. Saudara-saudara, kematian terkhusus bagi kita, umat di masa kini, yang telah ditebus oleh Kristus yang turun ke dalam kerajaan maut. Kematian bukanlah hal yang menakutkan mestinya buat kita. Kematian justru perlu kita songsong dengan penuh pengharapan, di mana kita menanti-nantikan kematian itu tiba, sambil tetap memohon pengharapan dari Tuhan. Sehingga hidup kita dibimbing oleh Tuhan. Tapi bukan berarti juga kita kemudian memaksakan kematian mendahului misteri Allah yang agung. Saudara-saudara ingat bahwa Kristus telah memberikan kelahiran, kehidupan, serta kematiannya untuk berkuasa dan menang atas maut. Memberi pengampunan dan hidup kekal bagi saya dan saudara bersama dengan Bapa kelak. Di masa Sabtu Sunyi ini, saudara-saudara, marilah kita merenungkan kematian. Kematian Kristus. Juga kematian yang nantinya akan kita songsong bersama sebagai manusia. Bukan dalam sebuah penyesalan. Bukan dalam sebuah ketakutan. Tapi dalam sebuah perayaan akan kehidupan. Dalam pengharapan kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tetaplah berpegang teguh pada pengharapan dari Tuhan. Hingga nanti saatnya tiba dan kita bisa berhadapan muka dengan muka dengan Kristus yang telah menebus diri kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ajarlah kami hidup seperti Ayub yang sanggup untuk menyadari kerapuhan, sekaligus juga melihat pengharapan di tengah penderitaan dan kemalangan.
Ajarlah kami ya Allah, untuk dapat merenungkan kematian, sekaligus juga merayakan kehidupan sebagai anugerah yang telah Engkau beri. Biarlah di dalam masa-masa kehidupan kami yang singkat bagaikan kembang, yang kini tumbuh dan esok layu, kami dapat terus setia memelihara iman kami. Biarlah kami memandang salib-Mu sebagai sebuah peristiwa yang mengingatkan akan pengorbanan-Mu yang melambangkan kasih yang besar bagi kami manusia yang penuh dosa. Bimbinglah kami ya Allah, sehingga kami dapat menjalani hidup baru bersama Engkau saja. Amin.